Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua dan salam tambang. Salam hangat selalu jaya. Halo Van. Halo Lan, ya. Jadi kembali lagi di podcast Salam Hangat Luja. Nah, jadi di podcast kali ini saya nggak sendiri, bersama dengan rekan saya yaitu Roland Fatar Fernando Sirait. Ya, jadi mau ngapain nih Lan kita di podcast kali ini nih? Jadi sesuai dengan janji podcast sebelumnya, kali ini kita akan kedatangan guest star dengan tema Ngobras with Kahim. Ngobrol santai with Ketua Himpunan. Ya oke, kali ini kita udah kedatangan guest star kita bersama dengan Ketua Himpunan dari Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan S1 Universitas Pulau Warman. Ya, gimana nih Bang kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat sih sejauh ini. Sibukannya apa nih Bang saat ini? Kebetulan ini sudah di akhir semester ya, di semester 6, ujian juga sudah pada beres. Mungkin lebih sibuknya sih ngurusin himpunan sih, apalagi hal-hal yang sebelumnya terkerja dan sudah diprogramkan untuk dijalankan di bulan ini atau dalam waktu dekat ini, lagi sibuk itu aja sih. Oke Bang, untuk pertama nih ya, kan baru datang guest star baru kita. Tak kenal maka tak sayang toh. Oke. Harusnya perkenalkan diri dulu dong ya supaya lebih fair toh. Coba Bang diperkenalkan silakan. untuk penonton kita. Salam untuk teman-teman semua. Saya Reksi Maulana, di periode ini di 2021, periode 2021-2022 saya diamanahkan oleh teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Pulau Warman menjadi ketua himpunan. Saya berasal dari Bulungan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Baru. Saya sekarang ya statusnya sebagai mahasiswa sih, belum ada lebih dari itu. Oke. Kan abang ini menjadi seorang kahim nih. Nah, Oke. pastinya kan jadi seorang kahim itu ada first impression kan. Nah, dari abang nih gimana nih first impressionnya ketika awal-awal menjadi seorang ketua himpunan? Iya. Oke. Nah, pertanyaan cukup berat ya. Ya, namun saya ngalami langsung gimana sih perasaannya menjadi kahim. Hal pertama yang saya rasain, banyak sih yang nggak diduga-duga kayak gitu. Pas pertama saya calonin, ekspektasinya semuanya mulus, jalan lancar. Ternyata nggak semudah itu ngejalanin himpunan, ngurus organisasi nggak semudah itu. Mungkin sekilasnya itu. Untuk kendala terbesar mungkin sejauh ini yang abang rasakan tuh apa gitu? Lebih ke kondisi sekarang sih, terutama itu di regulasi, baik itu regulasi pemerintahan di tingkat pemerintah sampai dengan regulasi di kampus sekarang, yang bisa bilang kreasi atau ya hal-hal yang kita rencanakan sebelumnya banyak terkendala di situ sih. Oke, kan menjadi seorang kahim itu mungkin berbeda dengan awal menjadi seorang maba dulu gitu kan. Nah, perbedaannya abang nih ketika dulu saat maba sama sekarang ini kan menjadi seorang kahim itu gimana bang bedanya? Nah, abang rasakan ya? Sempat kebayang nggak gitu? Iya. Jadi seorang kahim gitu loh. Iya. Ya, mungkin bedanya rasanya dulu sederhana sih, kayak dulu kita diurus sama orang, sekarang tuh kita ngurus orang. Ya itu sih bedanya. Titik beratnya dulu kita dipikirkan orang nih, supaya nyaman di himpunan, supaya nyaman di organisasi, supaya nyaman berproses. Namun sekarang posisinya saya yang harus memikirkan gimana supaya kader-kader saya nyaman, adik-adik saya ini nyaman berproses di himpunan, nyaman untuk berkreasi di himpunan. Mungkin harus semacam itu sih. Kalau expect enggak sih kita jadi kahim tuh? Bisa dibilang enggak sih, namun saya dari awal sih kayak punya nganangan sendiri mau jadi kahim tuh apa sih yang pengen saya kejar. Mungkin sederhananya gitu. Sebelum-sebelumnya mungkin pernah ada inspirasi nggak gitu bang? Kayak inspirasi menjadi seorang leadership toh, dimana membawahi dan mengajak gitu ya, namanya pemimpin tuh nggak gampang gitu kan? Betul. Ada inspirasi nggak gitu? Atau panutan? Ya, inspirasi sih saya bilang banyak ya, mungkin lebih dari satu. Tapi salah satu yang mungkin saya anut sekarang itu kayak Mahatma Gandhi semacam itu. Dia punya prinsip semacam segala sesuatu sekarang itu atau segala sesuatu masalah itu nggak bisa diselesaikan dengan kekerasan atau dengan kepala batu.
lebih baik banyak mengalah atau dengan metode lainnya, pendekatan lainnya untuk penyelesaian masalah. Cukup menginspirasi ya untuk kita semua. Oke, nah mungkin kita masuk ke goals dari Bang Rexy nih untuk kedepannya buat Ya, MTP oke. itu gimana? Untuk pandangan saya secara jangka panjang selama kepengurusan saya, apa sih yang pengen saya capai? Ya, beberapa poin utamanya itu apalagi dengan kondisi sekarang ya, tantangannya itu berbeda gitu. Yang pengen saya capai pertama itu saya coba mau ngebentuk kader yang inovatif dalam kurungnya itu mungkin dalam tanda kutip seperti bisa menciptakan hal baru utama yang bermanfaat bagi dirinya sendiri atau yang dia rasa efisien untuk dilakukan sekarang atau relevan untuk dilakukan sekarang. Kemudian itu adaptif. Nah, kita tahu kondisinya sekarang berubah. Di zaman saya masih diurus, itu kondisinya dan angan-angan saya cenderung berbeda dengan kondisinya yang sekarang. Atau bisa dibilang angan-angan saya yang ketika belum ada pandemi seperti ini yang cenderung menghalangi, itu tidak bisa terlaksana sekarang karena kan metodenya ataupun hal yang saya impikan tidak bisa terlaksana dengan metode seperti ini. Mungkin seperti itu sih. Jangka panjangnya saya coba yaitu membentuk karakter kader saya untuk selanjutnya itu yang sifatnya inovatif, adaptif, kreatif, hal-hal semacam itu. Berarti sebenarnya kita nggak bisa pungkiri pandemi itu ada pengaruh, tetapi walaupun berpengaruh kita harus tetap melangkah maju gitu. Kita harus punya berpikir jangka panjang juga, punya goals yang jangka panjang sih. Iya, betul. Nah, jadi Bang, sebelumnya itu kan kami tuh sudah sediakan kolom pertanyaan nih untuk tanya-tanya untuk kami. Ya, Q&A boleh. gitu. Kami punya Q&A. Boleh dibacakan dari Irfan? Siapa nih? Oke, kita lihat. Yang pertama itu dari Almaida Nur. Oke, adik saya 20 nih. Oke. Rasa jenuh atau bosan sesaat dalam berhimpun apa termasuk kurang loyalitas totalitas, Bang? Tanyanya. Oke. Konteksnya kalau kita punya rasa jenuh atau misalnya kayak sumpek lah gitu berhimpun, apa itu masuk kategori kayak nggak loyal semacam itu, nggak total? Nggak sih, selama konteks yang kita kondisi apapun, saya bilang mood lah semacam itu, mood kita lagi drop tapi kita tetap bertanggung jawab. Nah di situ bisa disebut totalitas dan loyalitas. Jadi tuntutan ke mood kita itu bukan bisa dibilang suatu penilaian yang mengatakan kita tidak loyal, tidak total. Tapi ketika mood itu turun tetap mengerjakan tanggung jawab kita, nah di situ bisa disebut loyal dan total. Berarti kesimpulannya mood itu pasti ada, cuman tetap Ya. harus bertanggung jawab, punya niat juga pastinya. Kalau Ya. punya niat, semuanya itu pasti bisa kita kerjain. Ya. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @aye. Kak, ada MTK-nya nggak? Kalau ada saya skip. Ini mungkin maksudnya dari calon maba kali ya. Di tambang tuh ada MTK-nya nggak? Ya. Oke. Ini sedikit dijawab karena teknik pertambangan itu masuk dalam saintek ya. Sains teknologi ya, salah satu yang penting diperhatikan atau ilmu yang bakal kita pelajari ya tentunya pada perhitungan. Jadi matematika ada enggaknya ya pasti ada. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya dari Aji_Ardi. Ya, saya mau nanya Bang, selama kepengurusan ini apa kendala-kendala yang dihadapi? Oke, terima kasih Haji. Ini adik saya 19. Untuk pertanyaannya apa sih kendala yang dialami sekarang selama berhimpun? Bisa dibilang banyak sih. Tapi salah satu poin utamanya atau saya titik beratkan tadi seperti saya katakan di awal, yaitu regulasi yang cenderung berubah-ubah dan kondisi kita sekarang itu bisa dibilang hal-hal yang seharusnya kita bisa lakukan secara offline atau harus dilakukan secara offline. Namun sekarang karena kondisi seperti sekarang harus kita lakukan secara online menjadi lebih tidak efektif dan itu cenderung mengurangi goals atau pencapaian yang target kita mungkin 100 bisa jadinya cuma 80 dikarenakan kondisi yang seperti sekarang. Dan regulasi juga cenderung berubah-ubah. Kita sudah planning untuk mengatasi regulasi A atau sesuai regulasi A, namun di beberapa hari kemudian berubah lagi, ya udah jadinya poin pencapaian kita juga cenderung turun. Ya, berarti kembali ke perbincangan kita tadi ya. Iya. Harus beradaptasi dengan ya
keadaannya ada, apalagi dengan pandemi gitu kan Bang. Tetap diusahakan supaya tetap berjalan gitu. Oke. Lanjut. Selanjutnya ada pertanyaannya nih dari abang alumni. Oke. Dari @kafi_asabulkafi. Buat program alumni Ghost to Campus, ntar teknisnya bisa diatur per angkatan atau per alumni. Gimana nih Bang tanggapannya nih? Oh iya, mungkin ini saya tangkapnya sebagai saran. Menarik sih, ya itu program untuk alumni Ghost to Campus menarik sih. Mungkin bisa saya tampung sih Bang. Terima kasih atas sarannya. Ini abang saya dari 2015, Bang Hafid. Ya mungkin bisa saya tampung Bang, nanti saya bicarakan dengan teman-teman di himpunan. Untuk saat ini sarannya ditampung dulu Bang Kafi. Nanti kalau Oke. kita kaji lagi, kalau kita rasa bisa kita jalankan, bakal kita jalankan. Pastinya bakal mengundang alumni juga dong. Oke, kita doakan saja sih di kepengurusan Bang Reksi ini pasti akan terlaksana. Amin. Oke Lan, gimana? Masih ada? Ada nih closing dari ketua himpunan kita. Harapannya untuk kita semua, untuk penonton podcast dan Iya. untuk kepengurusan dan himpunan selanjutnya nih. Oke. Ya, harapan saya sih utamanya ya udah jauh dari visi misi saya. Semoga di kepengurusan ini visi dan misi saya dapat tercapai. Salah poin utama visi saya untuk rencana jangka panjang atau mimpi saya jangka panjang. Dengan selesainya kepengurusan ini benar-benar tercipta karakter kader yang adaptif, inovatif, kreatif, yang bisa dibilang unggul lah dalam segala sisi, nggak berpatok cuma dengan kebiasaan lama ataupun dengan dibatasi atau takut juga dengan sebatas omongan-omongan orang dan hal-hal semacam itu. Ya mungkin ada satu nih tadi Bang pesannya mungkin buat adik-adik abang nih yang 19 sama 20 nih. Oke, Nah, yes. yang mungkin juga pengen jadi kahim nih buat kepengurusan selanjutnya nih. Nah, tuh gimana tuh pesannya tuh? Apa mungkin saran-saran? Ya, gitulah Bang. Ya, secara singkatnya sih yang pertama disiapkan itu mental ya, mental dalam tanda petik di sini mental yang seperti bukan mental yang kuatan ya melawan orang dan semacam itu, bukan mental seperti itu, tapi mental yang siap bertanggung jawab apapun kondisinya, tetap siap duduk di tempat untuk mengerjakan pekerjaannya, mungkin hal semacam itu sih. Kemudian ya itu punya rencana baik jangka pendek, jangka menengah hingga jangka panjang. Apa sih yang mau dicapai selama menjadi kahim? Hal itu harus dipahamkan juga baik diri sendiri, ke teman-teman, ke adik-adik maupun ke abang-abang maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan himpunan. Itu harus dipahamkan bahwa hal ini yang ingin saya capai di himpunan, atau ketika saya memimpin saya ingin mencapai hal-hal seperti ini. Kemudian yang salah satu yang terpenting yaitu ketiga itu relasi atau bisa disingkatnya sih hubungan baik itu dengan sesama teman kita, karena itu salah satu kita ya sistem pemilihannya yaitu musyawarah, jadi harus dijaga hubungan baik antara kita dengan teman, antara dengan adik, antara alumni, senior, dan yang seperti tadi lagi segala pihak yang terkait dengan diri kita dan himpunan, semua itu harus dijaga dengan baik. Berarti nggak bisa dipungkiri ya menjadi seorang kahim itu nggak mudah lah, banyak yang harus direncanakan kan, gitu Bang. Betul sih. Oke, ya mungkin itu aja untuk podcast kita kali ini ya. Terima kasih sama Bang Reksi udah datang di podcast Salngat Uja kali ini. Oke, makasih Bang. sudah diundang. Thank you Bang. Terima kasih banyak Bang udah Oke. kasih inspirasi nih untuk penonton podcast kita. Oke. Dalam Jangan lupa untuk nonton podcast kita selanjutnya, bakalan banyak lagi guest star yang menginspirasi yang akan kita Betul. ajak ngobrol bersama. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe video kita. Oke, saya Irfan dan rekan saya Roland Fatah. dan juga kahim kita. Reksi Maulana. Oke, kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tambang. Salam hangat selalu jaya.